Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas Matematika 2023A. Kami akan mempresentasikan tentang bab 3 yaitu Elementary Function. Dan kemudian ini anggota kelompok kami. Boleh di next. Nah, yang pertama di Siti Nurmalihati, kemudian ada Fanyambila Kristiana Adi, selanjutnya ada Nirmala Putra Lestari, dan kemudian ada Kak Zazkia Ramadhani, yaitu saya sendiri, dan selanjutnya ada Sheila Sabrina. Boleh di next. Nah, yang bakal kita presentasiin kali ini tuh ada the exponential function, the logarithm function, branches and derivatives of logarithms, some identities involving logarithms, and the power function. Boleh di next. Nah, yang pertama ini ada the exponential function. Nah, pada bab sebelumnya kan kita udah mendefinisikan fungsi eksponensial sebagai e pangkat z, di mana e pangkat z sama dengan e pangkat x, pangkat y, di mana z sama dengan x tambah y. Pada bab satu juga kita menyatakan bahwa e pangkat y sama dengan cos y plus i sin y. Dari definisi di atas, e pangkat z direduksi menjadi fungsi eksponensial biasa dalam kalkulus ketika y sama dengan 0 dan mengikuti aturan yang biasa digunakan. Perhatikan juga bahwa akar positif ke n, yaitu akar n dari eksponensial, dapat ditulis dalam bentuk eksponensial pangkat x, dengan syarat ketika z sama dengan 1/n, n sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Ekspresi satu yaitu eksponensial z sama dengan eksponensial x, eksponensial y, memberitahu kita bahwa fungsi eksponensial kompleks eksponensial z juga bisa dituliskan dalam bentuk akar, yaitu n akar eksponensial dengan syarat ketika z sama dengan 1/n, di mana n itu 2, 3, dan selanjutnya. Ini merupakan pengecualian dari konsep sebelumnya tentang bentuk akar bilangan kompleks yang biasanya menafsirkan eksponensial pangkat 1/n sebagai akar ke n dari e. Boleh di next. Nah, menurut definisi e pangkat x sama dengan e pangkat x kali e pangkat y, ini diperoleh dari e pangkat z sama dengan e pangkat x plus y sama dengan e pangkat x kali e pangkat y. Dengan demikian, sifat aditif berlaku. Berikut ini akan menunjukkan eksponensial Z1, eksponensial Z2 sama dengan eksponensial Z1 ditambah Z2. Nah, ini ada pembuktiannya di mana eksponensial Z1, eksponensial Z2 sama dengan eksponensial Z1 plus Z2. Dimana kita selanjutnya, akan tunjukkan sifat eksponensial Z pangkat pangkat Z1 kurang Z2 sama dengan pangkat Z per pangkat Z. Nah, ini ada pembuktiannya di mana pangkat Z1 kurang Z2 sama dengan pangkat X1 plus IY1 dikurang X2 plus IY2. Di sini kita mengganti Z dengan identitas yang sebelumnya di mana Z sama dengan X plus IY. Selanjutnya ada pangkat X1 plus IY1 pangkat minus X2 plus IY2 sama dengan pangkat X1 plus IY1 dikali 1 per pangkat X2 plus IY2 sama dengan pangkat X1 plus IY1 dibagi pangkat X2 plus IY2, maka terbukti pangkat Z1 per pangkat Z2. Dengan cara serupa, kita juga bisa membuktikan bahwa pangkat Z min 1, pangkat Z min 2 sama dengan pangkat min 1, pangkat Z min 1. Sehingga kita dapat mengetahui bahwa 1 per pangkat Z sama dengan pangkat min Z dan 0 sama dengan 1. Boleh di next? Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu nih, ada sifat yang gak kalah penting, yaitu D per DZ pangkat EZ. Bentuk pangkat EZ sama dengan pangkat X, pangkat Y juga dapat dituliskan dalam bentuk polar sebagai pangkat Z, polar eksponensial I himpunan kosong. Dan P sama dengan pangkat X dan himpunan kosong sama dengan Y. Selanjutnya dapat ditunjukkan sifat pangkat Z tidak sama dengan 0. Misalkan Z sama dengan A plus BI, maka pangkat Z sama dengan pangkat A plus BI. Untuk membuktikan pangkat Z tidak sama dengan 0, kita akan menggunakan argumen kontradiksi. Asumsikan bahwa pangkat Z sama dengan 0 untuk setiap Z, artinya pangkat plus BI sama dengan 0. Namun pangkat Z tidak sama dengan 0, karena fungsi eksponensial pangkat Z selalu menghasilkan bilangan positif atau kompleks non-zero. Oleh karena itu, argumen kontradiksi tidak dapat diterima.
Nah, selanjutnya kita akan membuktikan sifat dari mutlak E pangkat Z sama dengan E pangkat X. Di sini bisa kita lihat di mana ada mutlak E pangkat Z sama dengan mutlak E pangkat X E pangkat Y sama dengan mutlak E pangkat X mutlak E pangkat Y sama dengan mutlak E pangkat X dikali 1 sama dengan mutlak E pangkat N sama dengan mutlak E pangkat X. Nah, di sampingnya juga ada mutlak E pangkat Y sama dengan mutlak cos Y plus I sin Y. Sama dengan akar cos kuadrat Y plus sin kuadrat Y sama dengan akar 1 sama dengan 1. Dan argumen E pangkat Z sama dengan Y plus 2 NP, di mana N sama dengan 0, kurang lebih 1, kurang lebih 2, dan seterusnya. Dari pembuktian di atas dapat diketahui bahwa mutlak E pangkat Z selalu positif. Namun, terdapat sifat E pangkat Z yang tidak terduga, misalnya E pangkat Z plus I2Pi sama dengan E pangkat Z. Nah, ini ada pembuktiannya, di mana E pangkat Z plus I2Pi sama dengan E pangkat Z, E pangkat I2Pi sama dengan E pangkat Z dalam kurung cos 2Pi ditambah I sin 2Pi sama dengan E pangkat Z. Boleh dilanjut. Nah, untuk sifat lain dari E pangkat Z yang tidak dimiliki E pangkat X, kita perhatikan bahwa walaupun E pangkat X selalu positif, E pangkat Z bisa negatif. Kita ingat pada bab 1 mengenai eksponensial, bahwa E pangkat I pi sama dengan min 1, maka E pangkat I 2N plus 1 pi sama dengan E pangkat I 2N pi plus I pi sama dengan E pangkat I 2N pi, E pangkat I pi sama dengan 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Di mana N sama dengan 0, kurang lebih 1, kurang lebih 2, dan seterusnya. Selain itu, ada nilai-nilai Z sedemikian rupa sehingga E pangkat Z adalah sembarang bilangan kompleks, bukan 0. Ini ditunjukkan pada bagian selanjutnya, di mana fungsi logaritmik dikembangkan dan diilustrasikan. Boleh di next. Nah, ini ada contoh soalnya. Soalnya, tentukan Z sama dengan X plus Y yang memenuhi E pangkat Z sama dengan 1 plus I. Penyelesaiannya, pertama-tama kita ubah bentuk 1 plus I ke bentuk eksponen. Dengan cara 1 plus I 1,1 R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian ada tang beta Y per X sama dengan 1 per 1 sama dengan beta sama dengan 45 derajat sama dengan pi per 4. Sehingga RE I pangkat beta RE pangkat I beta sama dengan akar 2 kali I pi per 4. E pangkat X, E pangkat Y sama dengan akar 2 dikali E pangkat I per pi per 4. Dari bentuk tersebut diperoleh E pangkat X sama dengan akar 2 dan Y sama dengan pi per 4 plus 2 NP. Kemudian ada ln E pangkat X sama dengan ln akar 2, X sama dengan 1 per 2 ln 2. Jadi nilai Z yang memenuhi adalah Z sama dengan X plus Y, di mana X yang udah kita temuin tadi yaitu 1 per 2 ln 2 plus I-nya itu 1 per 4 plus 2N pi I. Di mana N sama dengan 0, kurang lebih 1, kurang lebih 2, dan seterusnya. Boleh di next. Dan selanjutnya, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk materi sebab selanjutnya, di sini ada the logarithm fungsi logaritma kompleks. Nah, di sini saya punya satu persamaan yang saya sebut persamaan satu, itu adalah eksponen W sama dengan Z. Nah, tujuannya di sini kita akan mencari W yang memenuhi untuk persamaan ini untuk sembarangan bilangan kompleks Z, di mana Z tidak sama dengan 0. Nah, untuk langkah pertamanya, kita akan mengubah Z-nya ini tadi ke dalam bentuk polar. Yang seperti sudah dipelajari sebelumnya bahwa Z dalam bentuk polar itu adalah Z sama dengan R eksponen I theta. Dengan tetanya itu lebih dari negatif pi dan kurang dari sama dengan pi. Lalu kita nyatakan W di sini sebagai U plus IV, di mana U ini bagian realnya dan IV ini adalah bagian imajinernya. Lalu kita akan masukkan ke persamaan awal tadi, persamaan satu. Untuk eksponen W-nya itu, karena W didefinisikan sebagai U plus IV, maka eksponen W sama dengan eksponen
U plus IV sama dengan eksponen U dikali eksponen IV. Lalu untuk Z-nya itu tadi karena Z sama dengan R eksponen I theta, maka di sini kita mendapatkan persamaan selanjutnya menjadi eksponen U dikali eksponen IV sama dengan R eksponen I theta. Mulai slide selanjutnya. Nah, setelah kita dapatkan persamaan tadi itu, kita akan menyetarakan bagian kanan dan kirinya. Untuk menyetarakan bilangan kompleks yang bukan nol ini ke dalam bentuk eksponensial, itu kita sudah diberitahu bahwa hasilnya itu nanti kita akan mendapatkan eksponen U sama dengan R dan V sama dengan theta plus 2NP. Kenapa bentuknya jadi demikian? Untuk langkah penyetaraannya itu, kita ambil persamaan sebelumnya, yaitu yang sudah kita dapatkan eksponen U dikali eksponen IV sama dengan R eksponen I theta. Eksponen U dan R sama dengan R ini kita ambil bagian realnya. Lalu untuk imajinernya yang kita kumpulkan juga yaitu eksponen IV sama dengan eksponen I theta. Dari eksponen U sama dengan R itu kita sederhanakan menjadi U sama dengan ln R. Dan bagian imajinernya yaitu eksponen IV sama dengan eksponen I theta menjadi V sama dengan theta plus 2NP. Nah, kenapa di sini berubah menjadi 2NP itu karena fungsi eksponensial kompleks itu bersifat periodik setiap 2pi. Nah, jadi dari persamaan ini kita dapat W sama dengan ln R plus I dikali theta plus 2NP. Dengan N itu anggota bilangan bulat, di mana N itu bisa sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Selanjutnya. Nah, jadi kita dapat persamaan duanya itu sebagai logaritma Z sama dengan ln R plus I dikali theta plus 2NP. Di sini kita definisikan sebagai persamaan 2. Nah, lalu sesuai dengan persamaan 1 tadi, nah kita memperoleh eksponen logaritma Z sama dengan Z. Di mana Z itu tidak sama dengan 0, maka persamaan 2 itu menjadi logaritma Z sama dengan, maaf di sini ada kesalahan, harusnya ln X ini jadi masih ln Z. Jadi logaritma Z sama dengan ln Z ditambah I dikali 0 plus 2NP. Sama dengan ln X plus 2NPI. Nah, apakah hubungannya itu dengan modulus dan argumen? Karena kita sudah tahu kalau Z sama dengan modulus Z dikali eksponen I argumen Z, dan argumen Z itu sama dengan theta plus 2NP, maka bentuknya itu menjadi log Z sama dengan ln modulus Z plus I argumen Z. Yang mana ini adalah logaritma kompleks, nilainya itu tergantung pada N-nya. Itu untuk yang logaritma Z sama dengan ln Z plus 2NP itu bentuk multinilai atau nilai banyak, sedangkan yang logaritma Z sama dengan ln modulus Z plus I argumen Z itu adalah sudah bisa dibilang sebagai principal value atau nilai utamanya. Di sini ada kesalahan penulisan, harusnya logaritma Z di sini kita tuliskan dengan L-nya itu sebagai L besar. Lalu ada catatan kecil, untuk principal value dari logaritma yang kita ambil N sama dengan 0, itu akan membuatnya jadi single value. Yang mana penulisannya logaritmanya itu menggunakan L besar. Terus untuk bilangan real positif, ini kasus khusus. Untuk logaritma kompleksnya itu sama dengan logaritma seperti pada umumnya. Boleh selanjutnya. Nah, di sini untuk lebih memahami, kita akan masukkan ke contoh soal. Jika Z sama dengan negatif 1 dikurang akar dari 3i, maka kita akan cari nilai logaritmanya. Pertama-tama, kita akan ubah Z-nya ini ke dalam bentuk polar, menjadi Z sama dengan R eksponen I theta. Lalu kita akan mencari R-nya, seperti di yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa R itu sama dengan modulus Z, maka R sama dengan akar dari negatif 1 yang dipangkatkan 2 ditambah akar 3 pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Jadi kita dapat R sama dengan 2. Lalu untuk tan tetanya, untuk cari theta kita pakai rumus yang ini. Tan theta sama dengan imajiner Z dibagi real Z. Imajiner Z-nya itu ada negatif 3i, maka kita ambil negatif 3-nya. Lalu untuk real Z-nya itu ada negatif 1.
Maka tan theta adalah akar 3. Sedangkan tetanya kita dapat sama dengan negatif 2pi/3. Kita akan masukkan ke rumus umum yang sudah kita eh, tahu sebelumnya. I dikali pi plus 2 NP. Log Z-nya tadi itu log negatif 1 dikurang akar 3i sama dengan ln R ln 2 ditambah i dalam kurung tetanya adalah negatif 2pi/3 ditambah 2np sama dengan logaritma negatif 1 dikurang akar 3i sama dengan ln 2 plus 2 dikali n min 1/3 pi, di mana ini masih dalam bentuk multinilai yaitu tergantung n. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah cabang dan turunan logaritma. Jika Z sama dengan R dikali eksponen pangkat I theta adalah sebuah bilangan kompleks yang bukan nol, maka argumen theta memiliki salah satu dari nilai theta sama dengan big theta ditambah 2np, eh, di mana n sama dengan bilangan bulat positif dan negatif, yaitu bilangan bulat positif atau negatif, yaitu contohnya plus minus 1, plus minus 2, dan lain-lain. Di mana big theta sama dengan argumen Z. Oleh karena itu, dapat didefinisikan logaritma Z sama dengan ln R ditambah I dikali big theta ditambah 2np di, sama bilangan bulat, yaitu contohnya 0 plus minus 1 plus minus 2. Fungsi logaritma bernilai ganda dalam pembahasan 30 dapat ditulis sebagai logaritma Z sama dengan ln R ditambah I theta. Apapun dan membatasi nilai theta dalam ekspresi 1 sehingga alfa kurang dari theta kurang dari alfa plus 2pi. Fungsinya logaritma Z sama dengan ln R ditambah I theta, di mana R lebih besar dari 0, alfa kurang kurang dari theta, dan kurang dari A plus 2pi. Dengan komponen U R theta sama dengan ln R dan V R theta sama dengan theta. Selanjutnya yaitu adalah tunggal bernilai dan kontinu dalam domain yang dinyatakan pada gambar 35. Perhatikan bahwa jika fungsi 2 atau fungsi 2 didefinisikan pada garis theta sama dengan alfa, maka fungsi maka fungsi tidak akan kontinu di sana. Karena jika Z adalah sebuah titik pada garis tersebut, ada titik-titik yang sangat dekat dengan Z, di mana nilai-nilai V mendekati alfa, dan juga titik-titik di mana nilai V mendekati alfa tambah 2pi. Nah, di situ ada gambar 35-nya, grafik 35-nya. Terus selanjutnya, eh, fungsi 2 tidak hanya kontinu, tapi juga analitik di seluruh domain. R lebih besar dari 0, alfa kurang dari theta kurang dari alfa tambah 2pi. Karena turunan parsial orde pertama dari U dan V kontinu di sana dan memenuhi bentuk polar. Selanjutnya, berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, dalam koordinat polar kita punya dua bentuk, yaitu R U R sama dengan V theta dan U theta sama dengan min R V R. Selanjutnya, kita dapat kita turunkan menjadi D per dz dari log Z sama dengan E
eksponen pangkat minus I theta dikali UR ditambah IVR sama dengan E eksponen pangkat min I theta dikali 1/R ditambah I0 sama dengan 1/R eksponen I pangkat theta. Kemudian hasilnya dari D D per DZ log Z sama dengan 1/Z di 1/Z dikali Z eh hasilnya sama dengan 1/Z, yaitu dengan Z mutlak lebih besar dari 0, alpha kurang dari argumen Z dan kurang dari alpha plus 2pi. Secara khusus dalam bentuk yang umum digunakan yaitu D per DZ dari log Z sama dengan 1/Z untuk modulus Z lebih dari 0 dan argumen Z di antara minus pi dan pi. Cabang dari sebuah fungsi bernilai ganda f adalah setiap fungsi tunggal f yang analitik dalam suatu domain dan di setiap titik z nilai fz adalah salah satu nilai dari fungsi fz. Contohnya, bentuk fungsi cabangnya adalah log z sama dengan ln r plus i theta dengan r lebih dari 0 dan theta di antara minus pi dan pi, min pi dan pi. Selanjutnya yaitu disebut cabang utama. Potongan cabang adalah bagian dari garis atau kurva yang diperkenalkan untuk mendefinisikan cabang f besar dari sebuah fungsi bernilai banyak yaitu f kecil. Titik-titik pada potongan cabang untuk f besar adalah titik-titik tunggal. Dari f besar seperti yang dijelaskan pada bagian 25 dan setiap contohnya titik asal dan sinus theta sama dengan apa? Membentuk potongan cabang untuk cabang 2 dari fungsi logaritma. Untuk cabang utama yaitu cabang 6, potongan cabangnya terdiri dari titik asal dan sinar theta sama dengan pi. Titik asal jelas merupakan titik cabang untuk semua cabang-cabang fungsi logaritma bernilai banyak. Selanjutnya, kita telah melihat pada contoh 5 bagian 32 bahwa himpunan nilai logaritma I pangkat 2 I kuadrat, logaritma I kuadrat bukanlah himpunan yang sama dengan 2 kali log I. Namun, contoh berikut ini menunjukkan bahwa kesetaraan bisa terjadi kalau kita memakai cabangan logaritma tertentu. Dalam hal ini tentu saja hanya ada satu nilai dari logaritma I kuadrat yang akan dipakai. Dan prinsip yang sama juga berlaku untuk 2 kali logaritma I. Kemudian, sebagai contoh kita akan menunjukkan bahwa logaritma dan I kuadrat sama dengan 2 kali logaritma I atau secara matematis logaritma I kuadrat sama dengan jika cabang logaritma Z yang digunakan adalah logaritma Z sama dengan ln R tambah I theta dengan domain R lebih besar dari 0 dan theta di antara pi per 4 dan 9/4 pi. Kemudian yang digunakan dituliskan dalam logaritma dari I kuadrat sama dengan logaritma dari minus 1, yaitu ln 1 ditambah IP dan hasil akhirnya adalah pi. Dan kemudian amati bahwa 2 logaritma I sama dengan 2 kali
dalam kurung ln 1 ditambah I per 2 yang hasilnya juga PI. Nah, untuk membuat ini dengan persamaan tadi, hasil logaritma I sama dengan 2 logaritma I pada latihan 4, di mana digunakan cabang logaritma yang beda. Di bagian bahas identitas lain, jelaskan logaritma, dan keadaan si bagian identitas itu harus di inter. Oke, selanjutnya adalah beberapa identitas yang melibatkan algoritma. Jadi di sini ada empat identitas yang melibatkan algoritma, yaitu yang pertama ada log Z1 kali Z2 itu sama dengan log Z1 plus log Z2. Dan yang kedua adalah log Z1 per Z2 itu sama dengan log Z1 min log Z2. Yang ketiga ada Z pangkat N sama dengan eksponen N log Z, di mana N-nya sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Dan yang terakhir ada Z pangkat seper N, itu sama dengan eksponen seper N log Z, di mana N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan membahas identitas yang pertama. Jadi identitas log Z1 kali Z2 itu sama dengan log Z1 plus log Z2 itu melibatkan fungsi bernilai banyak. Berdasarkan sifat-sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di sini ada log Z sama dengan ln modulo Z plus I argumen Z. Kemudian ada argumen Z1 kali Z2 itu sama dengan argumen Z1 plus argumen Z2. Lalu ada ln modulo Z1 kali Z2 sama dengan ln modulo Z1 plus ln modulo Z2. Bentuk identitas yang pertama ini dapat dituliskan dalam bentuk eksplisitnya, yaitu ln modulo Z1 kali Z2 plus I argumen Z1 kali Z2. Lalu kita substitusikan dari sifat-sifat yang sudah kita ketahui tadi. Lalu dikelompokkan Z1 dengan ln Z1 dengan argumen Z1 dan ln modulo Z2 dengan argumen Z2. Kemudian didapatkan persamaannya, yaitu ln modulo Z1 plus I argumen Z1 ditambah dengan ln modulo Z2 plus I argumen Z2. Boleh next? Selanjutnya, untuk pembuktian identitas 1, kita misalkan Z1 sama dengan R1 eksponen I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 eksponen I theta 2, maka kita dapatkan Z1 kali Z2 itu sama dengan R1 kali R2 dikali eksponen I kali theta 1 plus theta 2. Kemudian akan dibuktikan bahwa log Z1 kali Z2 itu sama dengan log Z1 plus log Z2. Kita buktikan dari ruas kiri terlebih dahulu, yaitu log Z1 kali Z2. Substitusikan nilai dari Z1 kali Z2 yang sudah diketahui sebelumnya. Kemudian menjadi log R1 kali R2 eksponen I kali theta 1 plus theta 2. Kemudian kita pisahkan bagian real dan bagian imajinernya. Lalu berdasarkan sifat logaritma, kita bisa menuliskan log R1 kali R2 dengan log R1 plus log R2. Kita lakukan hal yang sama di bagian imajinernya, menjadi log eksponen I theta 1 plus log eksponen I theta 2. Lalu kemudian kita kelompokkan R1 dengan eksponen I theta 1, lalu R2 dengan eksponen I theta 2.
berdasarkan sifat logaritma, kita bisa tuliskan bentuk penjumlahan logaritma ini dengan log R1 eksponen I theta 1 plus log R2 eksponen I theta 2. Kemudian kita kembalikan nilai R1 eksponen I theta 1 ke Z1 dan R2 eksponen I theta 2 ke Z2. Maka kita dapatkan logaritma Z1 kali Z2 itu sama dengan log Z1 plus log Z2. Maka terbukti bahwa identitas tersebut benar. Oke, boleh dilanjut. Selanjutnya adalah pembuktian identitas 2. Kita misalkan Z1 dan Z2-nya dengan hal yang sama dengan sebelumnya. Maka kita akan buktikan bahwa log Z1 per Z2 sama dengan log Z1 min log Z2. Kita buktikan dari ruas kiri, yaitu log Z1 per Z2, lalu substitusikan nilai dari Z1 dan Z2, maka persamaannya menjadi log R1 eksponen I theta 1 per R2 eksponen I theta 2. Kemudian pembilang dan penyebutnya eh, kita kalikan dengan eksponen I min theta 2, maka persamaannya menjadi log R1 per R2 eksponen I theta 1 min theta 2. Selanjutnya, berdasarkan sifat logaritma, kita bisa pisahkan, kita bisa tuliskan bentuknya dalam log R1 per R2 plus log eksponen I kali theta 1 min theta 2. Kemudian kita bisa tuliskan juga dengan log R1 min log R2 plus log eksponen I theta 1 min log eksponen I theta 2. Nah, selanjutnya kita kelompokkan R1 dengan eksponen I theta 1 dan R2 dengan eksponen I theta 2. Lalu kita dapatkan persamaan log R1 plus log eksponen I theta 1 min log R2 plus log eksponen I theta 2. Lalu kita bisa tuliskan juga dengan log R1 eksponen I theta 1 min log R2 eksponen I theta 2. Lalu kita kembalikan nilai yang ada di dalam kurung itu ke Z1 dan Z2. Maka terbukti bahwa log Z1 per Z2 itu sama dengan log Z1 min log Z2. Boleh next? Oke. Untuk pembuktian identitas ketiga, kita misalkan Z-nya sama dengan R eksponen I theta, maka akan dibuktikan bahwa Z pangkat N sama dengan eksponen N log Z. Kita buktikan dari ruas kiri juga. Lalu kita substitusikan nilai dari Z-nya, lalu dipangkatkan N, maka menjadi R pangkat N eksponen I N theta. Kemudian kita manipulasi dengan, karena sifat dari eksponen logaritma dari suatu bilangan adalah bilangan itu sendiri, makanya kita manipulasi dengan eksponen log R pangkat N dikali eksponen log eksponen I N theta. Kemudian berdasarkan sifat pangkat di logaritma, kita bisa keluarkan N-nya ke depan, jadi eksponen N log R dikali eksponen N log eksponen I theta. Kemudian kita keluarkan N-nya menjadi eksponen N dikali log R plus log eksponen I theta. Kemudian kita bisa mengubah bentuk logaritmanya menjadi log R eksponen I theta. Dan kita tahu R eksponen I theta adalah nilai dari Z. Maka kita ubah R eksponen I theta-nya menjadi Z. Dan terbukti bahwa Z pangkat N sama dengan eksponen N log Z. Baik, lanjut. Oke, selanjutnya untuk pembuktian identitas keempat,
kita misalkan Z sama dengan R eksponen I theta, dan kita akan buktikan bahwa Z pangkat 1/n sama dengan eksponen 1/n log Z. Kita buktikan dari ruas kiri juga. Lalu kita dapatkan Z 1/n, kita substitusikan nilai Z-nya, lalu dipangkatkan 1/n, didapat R pangkat 1/n dikali eksponen I theta per n. Kemudian kita manipulasi juga sama seperti identitas ketiga tadi, persamaannya menjadi eksponen log R 1/n, log pangkat 1/n dikali eksponen I theta per n. Kemudian bentuk logaritmanya bisa kita ubah menjadi log R pangkat 1/n plus log eksponen I theta per n. Kemudian dengan sifat logaritma perpangkatan, kita bisa tuliskan menjadi eksponen 1/n log R plus 1/n log eksponen I theta. Kemudian kita keluarkan 1/n-nya dan ubah bentuk log R plus log eksponen I theta menjadi log R eksponen I theta. Kemudian kita kembalikan nilai R eksponen I theta ke Z, maka kita dapatkan eksponen 1/n log Z, dan terbukti bahwa Z pangkat 1/n sama dengan eksponen 1/n log Z. Boleh next. Oke, nah ini untuk keterangan tambahan untuk identitas keempat. Jika Z tidak sama dengan 0, maka Z pangkat 1/n sama dengan eksponen 1/n log Z. Ini yang sudah kita buktikan tadi, di mana N-nya sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dalam hal ini, suku pada ruas kanan memiliki N nilai yang berbeda, dan nilai-nilai tersebut adalah akar-akar dari Z. Kita misalkan Z sama dengan R eksponen I theta, dengan tetanya itu sebagai nilai utama dari argumen Z. Maka kita bisa tuliskan eksponen 1/n log Z itu sama dengan eksponen 1/n ln R plus X plus I theta plus 2 kpi per N. Jadi, eksponen 1/n log Z itu sama dengan R akar N eksponen I theta per N plus 2 kpi per N, dengan K-nya sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Karena eksponen 2 kpi per N memiliki nilai yang berbeda hanya ketika K sama dengan 0, 1, sampai dengan N-1, maka ruas kanan pada persamaan tersebut hanya memiliki N nilai. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal. Kita misalkan Z1 sama dengan 1 plus I dan Z2 sama dengan 1 min I. Tentukan nilai dari log Z1 kali Z2. Untuk penyelesaiannya, kita bisa tuliskan nilai-nilai yang akan kita substitusikan ke rumusnya. Jadi yang pertama, di sini kita ketahui Z1 sama dengan 1 plus I, Z2 sama dengan 1 min I, dan kita hitung modulus dari Z1 itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, menjadi akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan akar 2, modulus Z2 sama dengan akar 1 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan akar 2. Kemudian untuk argumen Z1, kita gunakan tan theta 1 sama dengan 1/1 sama dengan 1, itu ada di kuadran 1, maka kita dapatkan tetanya sama dengan I per 4. Kemudian untuk tan theta 2 sama dengan min 1/1 sama dengan min 1, itu ada di titiknya ada di kuadran 4, dan kita dapatkan kita dapatkan tetanya sama dengan min pi per 4.
Kemudian dari nilai-nilai tersebut kita substitusikan ke rumus yang sudah kita ketahui. Maka persamaannya menjadi ln akar 2 plus I theta per 4 ditambah ln akar 2 min I theta per 4. Nah, karena ada I theta per 4 min I theta per 4, maka itu habis. Kemudian ln akar 2 plus ln akar 2 itu sama dengan 2 ln akar 2. Dan akar 2-nya ini kita ubah dalam bentuk pangkat, jadi 2 pangkat setengah. Dan berdasarkan sifat logaritma, maka setengahnya bisa kita pindahkan ke depan. Dan 2-nya habis. 2-nya, salah. Setengahnya bisa kita pindahkan ke depan dan dikalikan 2 menjadi 1, maka hasil akhirnya kita dapatkan sama dengan ln 2. Oke, boleh next. Boleh di next slide-nya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas the power function atau fungsi berpangkat. Yang mana di sini saat Z tidak sama dengan 0 dan eksponen C adalah bilangan kompleks, fungsi Z pangkat C didefinisikan dengan menggunakan persamaan Z pangkat C sama dengan eksponen C logaritma Z. Nah, terus di sini ada contoh 1. Ini supaya kita kebayang bentuknya, kita langsung mulai ke contoh aja. Jadi di sini ada soal yaitu pangkat dari Z secara umum bernilai banyak seperti yang diilustrasikan dengan I pangkat negatif 2I sama dengan eksponen negatif 2I log I. Terus di sini kita perlu tahu nih nilai dari logaritma I itu karena kita lagi ngomongin logaritma kompleks, jadi bentuknya itu kita ubah jadi log I sama dengan ln 1 ditambah I pi per 2 plus 2 NP sama dengan 2N plus 1 per 2 PI, di mana N-nya itu sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2. Sehingga di sini kita tahu kalau I pangkat negatif 2I sama dengan eksponen 4N plus 1 Pi, yang mana N-nya itu sama dengan 0, sama dengan plus minus 1, sama dengan plus minus 2. Boleh di next? Oke, karena fungsi eksponensial itu memiliki sifat 1 per E pangkat Z sama dengan E pangkat min Z, maka 1 per Z pangkat C itu sama dengan 1 per eksponen C log Z sama dengan eksponen negatif C log Z sama dengan Z pangkat negatif C. Diketahui juga bahwa 1 per I pangkat 2I itu sama dengan I pangkat negatif 2I. Berdasarkan persamaan 2 yang tadi, maka kita dapetin bentuk 1 per I pangkat 2I sama dengan eksponen 4N plus 1 Pi, yang mana N-nya itu sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Jika Z sama dengan R E pangkat I theta dan alfa adalah bilangan real, maka log Z itu sama dengan ln R plus I theta, yang mana R-nya itu lebih besar dari 0, tetanya itu lebih besar dari alfa, dan lebih kecil dari alfa plus 2pi dari fungsi logaritma bernilai tunggal dan analitik dalam domain yang ditunjukkan. Boleh di next? Nah, ketika cabang tersebut digunakan, maka fungsi Z pangkat C sama dengan eksponensial C log Z bernilai tunggal dan analitik dalam domain yang sama. Turunan dari cabang Z pangkat C ini ditemukan dengan terlebih dahulu menggunakan aturan rantai, yaitu D per DZ, Z pangkat C sama dengan D per DZ eksponen C log Z sama dengan C per Z eksponen C log Z. Mengingat kembali identitas Z tadi sama dengan eksponen log Z, maka menghasilkan D per DZ, Z pangkat C sama dengan C eksponen C log Z per eksponen log Z sama dengan C eksponen C min 1 log Z. Atau D per DZ, Z pangkat C
sama dengan CZ pangkat C min 1. Yang mana di sini modulus Z-nya itu lebih dari 0, argumen Z-nya itu lebih kecil dari alfa, dan argumen Z-nya itu lebih besar dari alfa, dan lebih kecil dari alfa plus 2pi. Boleh di next. Nah, principal value dari Z pangkat C itu didapatkan ketika logaritma Z digantikan dengan persamaan satu tadi nih. Sehingga didapat principal value dari Z pangkat C itu sama dengan E pangkat C log Z. Nah, ini kita sebut persamaan 5 nih. Nah, persamaan 5 ini juga berfungsi untuk mendefinisikan cabang utama atau principal branch dari fungsi Z pangkat C pada domain modulus Z lebih besar dari 0, argumen Z lebih besar dari negatif pi, dan lebih kecil dari pi. Benar, benar. Lanjut. Oke, kita masuk ke contoh 2. Di sini nilai utama atau principal value dari negatif I pangkat I, yaitu eksponen I log negatif I sama dengan eksponen I ln 1 dikurang I pi per 2 sama dengan eksponen pi per 2. Nah, di sini kita dapat principal value-nya. Principal value dari negatif I pangkat I itu sama dengan eksponen pi per 2. Nah, di sini ada contoh 3 sama Mas. Beda deh. Di sini kita disuruh nyari cabang utama atau principal branch dari Z pangkat 2 per 3. Nah, ini tuh dapat ditulis dengan eksponen 2 per 3 log Z sama dengan eksponen 2 per 3 ln R plus 2 per 3 I theta sama dengan akar kubik dari R kuadrat eksponen I 2 theta per 3. Sehingga principal value dari Z 2 per 3 itu adalah akar kubik dari R kuadrat cos 2 theta per 3 plus 1 dikali akar kubik dari R kuadrat sin 2 theta per 3. Boleh dilanjut. Oke, di sini kita ada contoh 4, yang mana di sini tuh kita disuruh anggaplah bilangan kompleks itu bukan 0. Nah, di sini dikasih tahu kalau bilangan kompleksnya itu ada Z1 sama dengan 1 plus I, Z2 sama dengan 1 min I, dan Z3 itu negatif 1 min I. Ketika nilai utama dari pangkat tersebut diambil, maka Z1, Z2 pangkat I itu sama dengan 2 pangkat I, sama dengan E pangkat I log 2 sama dengan E pangkat I ln 2 plus I0 sama dengan E pangkat I ln 2. Dan Z1 pangkat I itu jadi sama dengan E pangkat I log 1 plus I sama dengan E pangkat I ln akar 2 plus IP per 4. Terus sama dengan E pangkat minus pi per 4 dikali E pangkat I ln 2 per 2. Terus kita cari juga Z2 pangkat I itu sama dengan E pangkat I log 1 min I sama dengan E pangkat I ln 2 minus 1 I pi per 4 sama dengan E pangkat pi per 4 dikali E pangkat 1 ln 2 per 2. Sehingga kita dapat Z1, Z2 pangkat I itu sama dengan Z1 pangkat I dikali Z2 pangkat I. Boleh dilanjut? Nah, di sisi lain, dengan menggunakan nilai-nilai utama, itu kita dapat dilihat bahwa Z2, Z3 pangkat I itu sama dengan negatif 2I sama dengan E pangkat I log negatif 2 sama dengan E pangkat I ln 2 plus I pi sama dengan E pangkat negatif pi dikali E pangkat
I ln 2 dan dan Z3 pangkat I itu sama dengan pangkat I log negatif 1 min I sama dengan pangkat I ln akar 2 min I 3 pi per 4 sama dengan pangkat 3 pi per 4 dikali pangkat I ln 2 per 2. Maka dari itu, Z2, Z3 pangkat I itu sama dengan pangkat pi per 4 dikali pangkat I ln 2 per 2 dikali pangkat 3 per 4 pi dikali pangkat I ln 2 per 2 dikali pangkat negatif 2 pi. Atau Z2, Z3 pangkat I itu sama dengan Z2 pangkat I dikali Z3 pangkat I dikali pangkat negatif 2 pi. Nah, menurut definisi 1, fungsi eksponensial dengan basis C, di mana C adalah konstanta kompleks tak nol dituliskan dengan C pangkat Z sama dengan pangkat Z log C. Boleh next. Perhatikan bahwa meskipun pangkat Z secara umum bernilai banyak menurut persamaan 10 tadi, jadi ketika nilai utama atau principal value dari logaritma digunakan. Hal ini dikarenakan nilai utama dari logaritma adalah kesatuan, yang mana ketika nilai logaritma C ditentukan, C pangkat Z adalah seluruh fungsi dari Z. Faktanya, D per DZ, C pangkat Z sama dengan D per DZ, pangkat Z log C sama dengan pangkat Z log C. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa D per DZ, C pangkat Z sama dengan C pangkat Z log C. Boleh next. Baik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.